Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa duduk. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kemudian sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini ada apa yang kita baca? Silakan semua. Saya presentasi dulu ya. Alika mau ya. Aulia Mafatullah, Sofi Amelia Putri, Tika Yusmita, Yovita Nurhadiani. Berarti hadir semua ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silakan dipersiapkan alat tulisnya, bisa dikeluarkan buku catatan. Kalian sudah siap untuk pelajaran hari ini tadi ya? Gimana keadaan kalian hari ini? Dari gambar ini silakan coba kalian hari ini bagaimana perasaan Anda hari ini? Biasa saja. Ada yang sedang bahagia? Ada yang sedih? Iya. Hari ini ada yang sudah tahu mau belajar apa? Untuk pertemuan kemarin kan sudah saya beritahu ya, untuk hari ini materinya apa? Sabda neraca satu. Kemarin kalian sudah bisa untuk langkah-langkah memposting ke buku besar. Untuk pertemuan yang kemarin kan sudah ya, sudah kalian presentasikan di depan. Masih ingat caranya? Masih. Oke, nanti kita akan praktekkan. Jadi untuk hari ini kita ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah praktek posting. Kemarin kan dengan cara-caranya. Hari ini kita akan praktek untuk memposting buku besar. Lalu kita juga akan belajar tentang pengertian neraca satu, fungsi neraca satu, dan nanti akhirnya akan membuat neraca satu. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, saya harap untuk hari ini kalian bisa menjelaskan bagaimana kalian menentukan banyaknya neraca satu yang harus dibuat dari sebuah jurnal umum. Lalu bagaimana kalian bisa menjelaskan langkah-langkah posting ke buku besar. Lalu bisa menjelaskan pengertian neraca satu, fungsi neraca satu, dan bisa menerapkan langkah-langkah membuat neraca satu ke dalam langkah praktik nanti. Nah, ini tujuan untuk hari ini. Nah, kemudian untuk penilaiannya, hari ini ada 3 penilaian yang akan saya lakukan, yaitu penilaian sikap, nanti melalui observasi, jadi saya amati kalian satu-satu. Lalu ada pengetahuan, itu nanti ada tes tertulis yang sudah ada di lengkapi di kalian yang sudah saya berikan. Lalu ada tes keterampilan, tes praktik, nanti kita akan membuat buku besar dan neraca satu itu juga sudah ada untuk opsinya sudah ada saya berikan. Sudah dapat semua ya? Untuk langkah-langkahnya hari ini ketika kita sudah melakukan gabungan, lalu nanti ada orientasi masalah, diskusi, presentasi, evaluasi, dan untuk jadi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ini saya memiliki beberapa pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, apa saja bentuk buku besar yang kalian ketahui? Kemarin sudah saya ajarkan untuk teman-teman yang kemarin. Bentuk buku besar apa saja sih kemarin? Kontrol, ada bentuk yang kita pakai nanti yang bentuk skor. Masih kan bentuknya ya? Gambarannya berarti skor itu terdiri dari debit, kredit, dan ada saldonya. Jadi kita akan gunakan itu. Nah, untuk selanjutnya ini saya akan putarkan sebuah video orientasi masalah. Jadi silakan kalian amati video ini yang nanti akan didiskusikan oleh kelompok. Kelompoknya nanti akan saya bagi setelah
pemutaran video. Jadi silakan bisa disimak videonya ya. Saya seorang akuntan baru di perusahaan ini. Saya baru saja menyelesaikan sebuah jurnal umum untuk transaksi bulan ini. Selanjutnya, saya harus membuat sebuah buku besar dan neraca saldo. Bisakah kalian membantu saya? Ini adalah jurnal yang sudah saya selesaikan. Video tadi apa yang kalian dapat? Tadi gambarnya kelihatan nggak? Tidak, terlalu kecil ya. Nah, untuk mengatasi itu sudah saya siapkan di LKPD kalian, tadi sudah saya bagikan. Bentuk jurnal yang tadi di video sudah saya cetakkan di situ. Jadi nanti kalian tinggal dilihat saja di situ. Nah, selanjutnya dari ini saya akan bentuk sebuah kelompok. Kelompoknya nanti akan berisi 5 anak. Jadi nanti akan ada 5 kelompok. Nah, ini bisa dilihat di slide untuk kelompoknya. Jadi di sini juga saya sudah membagi peran. Jadi setiap kelompok itu setiap anggotanya sudah memiliki peran masing-masing. Ada yang perannya sebagai pencari informasi, ada yang nanti untuk tanya jawab saat diskusi dan presentasi, dan ada yang sebagai penulis. Nah, ini silakan nanti untuk peran-peran ini bisa kalian laksanakan dengan baik saat diskusi. Diskusinya tentang apa? Untuk diskusinya, tadi kan di video ditampilkan sebuah jurnal. Dari jurnal umum itu kan kalian kemarin sudah belajar tentang posting. Nah, dari situ ini masalahnya kan tadi akuntan tersebut kesulitan ketika saat membuat buku besar dan neraca satu. Sedangkan coba bantu akuntan tersebut temukan langkah-langkahnya apa sih, bagaimana cara membuat buku besar dan neraca satu. Nah, untuk membantu proses diskusi ini saya sudah menyediakan sebuah link di website s.id/akuntansi. Ini besar semua. Silakan ini bisa diakses nanti untuk membantu proses diskusi kalian. Jadi di situ sudah ada materi plus video yang tadi juga sudah saya cantumkan di situ. Nah, apa yang kalian diskusikan? Yang pertama, tadi kalian dilihat dulu LKPD-nya. Di situ sudah ada jurnal umum. Silakan kalian diskusikan bagaimana membuat buku besar dan neraca satu ya. Kemudian nanti akan kalian presentasikan di depan satu-satu. Untuk diskusinya saya beri waktu berapa menit? Butuh berapa menit? 20 menit ya. Cukup? Baik, silakan bisa dimulai diskusinya. Jika ada kesulitan atau misal ada yang bingung, bisa tunjuk tangan, nanti tanya ke saya akan di situ. Oke, sudah selesai semua? Oke, selanjutnya akan kalian presentasikan ya, nanti saya tunjuk untuk yang presentasi siapa. Oke, untuk presentasi yang pertama kelompok 1 yang kelompok 1 silakan bisa maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
Kemudian nanti yang menanggapi adalah kelompok 5 Aminah. Nanti ditanggapi ya. Oke, silakan bisa maju untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut penempatan akun pada daerah untuk besar yang pertama, jasa akuntan mampu besar pada periode Desember 2023 dengan jumlah kas total debit 19 juta. Hasil kesimpulan pada diskusi kami, bagaimana cara membuat neraca saldo? Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, catat saldo akhir dari setiap akun buku besar pada akhir periode akuntansi. Yang kedua, susun saldo debit dan saldo kredit secara berurutan ke dalam kolom yang telah disediakan. Yang ketiga, lakukan pengecekan untuk memastikan bahwa total saldo debit sama dengan total saldo kredit atau balance. Nah, tadi 3 cara tadi merupakan cara membuat neraca saldo. Sekian, apakah ada pertanyaan dari kelompok? Pertanyaan saya yaitu, apa saja hal-hal yang diperhatikan dalam menyusun neraca saldo? Baik, kami akan menjawab hal yang harus diperhatikan dalam menyusun neraca saldo. Yaitu, pertama, pastikan bahwa saldo kredit sudah benar. Yang kedua, saldo debit dan saldo kredit harus disusun secara berurutan. Yang ketiga, total saldo debit harus sama dengan saldo total kredit. Bagaimana? Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada tutur kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati kalian teman-teman. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 1. Kemudian untuk presentasi yang kedua, kelompok 2, kelompoknya kita, silakan bisa maju. Kemudian nanti akan ditanggapi oleh kelompok 4, kelompoknya Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Diskusi kami. Bagaimana posting jurnal pada buku besar? 1. Pastikan bahwa jurnal sudah benar. Pastikan bahwa semua data yang ada di jurnal sudah benar, termasuk tanggal, akun, jumlah debit, dan jumlah kredit. 2. Cari akun yang sesuai. Pastikan bahwa akun yang digunakan di jurnal sudah sesuai dengan akun yang ada di buku besar. Jika belum ada, buat akun baru di buku besar. 3. Pindahkan data dari jurnal ke buku besar. Pindahkan tanggal, akun, jumlah debit, dan jumlah kredit dari jurnal ke buku besar. 4. Pastikan bahwa saldo akun sudah benar. Setelah semua dapat dipindahkan, pastikan bahwa saldo akun sudah benar. Apakah ada pertanyaan? apa fungsi neraca saldo? Fungsi neraca saldo adalah sebagai berikut. 1. Merupakan dasar untuk menyusun laporan keuangan, memeriksa keseimbangan saldo debit
Dia nanti akan ditanggapi oleh kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja begininya kami di sini untuk berpresentasi terakhir mengharapkan diam-diam. Diskusi dari kelompok kami akan dibacakan oleh Evan. Jasa angkutan prima Neraca 1 Desember 2023. Tanggal 30 Desember 2023. Akun kas berjumlah 19 juta dimasukkan ke dalam debit. Perungkapan sebesar 7.500.000 dimasukkan ke dalam debit. Kesimpulan dari diskusi kelompok kami, fungsi neraca saldo adalah merupakan dasar untuk menyusun laporan keuangan, memeriksa keseimbangan saldo kredit dan debit, dan mendeteksi kesalahan pencatatan transaksi. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, akan kami berikan jawaban dengan harapan. Jadi fungsi neraca saldo adalah untuk mencatat saldo akhir dari setiap akun budi besar pada akhir periode, untuk menyusun saldo debit dan saldo kredit secara berurutan, dan lakukan pengecekan untuk memastikan bahwa total saldo debit dan kredit sama. Maaf jika presentasi dari kami kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu menang bersama. Hidup sendiri tanpa terkasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sepertinya memang benar tadi di awal bilangnya masih sedih, jadi presentasinya sedih gitu. Oke, untuk presentasi yang terakhir kelompok 5, silakan bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti yang menanggapi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 1. Sudah presentasi semua ya? Oke, tadi sudah bagus. Ada yang membahas fungsi, ada yang membahas langkah-langkah membuat neraca saldo. Rata-rata tadi untuk hasil neraca saldonya balance semua ya? Pertanyaan saya, apakah balance itu sudah pasti benar? Kalau tidak balance, sudah pasti. Tapi tadi saya lihat untuk semuanya itu sudah balance dan sudah tepat untuk pengisian neraca saldonya. Dan untuk selanjutnya, kalian tadi kan sudah presentasi, sudah mengeksplorasi materi secara mandiri. Nah, sekarang saya tambahkan sedikit, tadi sudah lumayan lengkap. Nah, ini akan saya tambahkan tentang pengertian neraca. Tadi dari hasil diskusi mungkin teman kalian sudah ada yang menyebutkan apa sih itu neraca saldo. Jadi neraca saldo itu apa? Transaksi yang menunjukkan saldo akhir dari setiap akun budi besar pada akhir periode akuntansi. Ya, yang disusun berdasarkan saldo akhir akun budi besar. Jadi kalian kan pada awal bukti transaksi itu kalian membuat sebuah jurnal, betul kan? Jurnal itu bentuknya kan masih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu biasanya dicatat secara harian sehingga akun-akunnya nyampur atau jadi satu kalau sudah terstruktur kan jurnal. Masih nyampur ya, makanya tujuannya selanjutnya kita akan membuat buku besar, yaitu mengelompokkan akun-akun yang tadi masih nyampur jadi satu di jurnal umum, dikelompokkan satu-satu menjadi per akun kas sendiri, akun peralatan sendiri. Itu namanya proses posting buku.
Kalau kalian sudah ngecek siap tanggal seperti itu sama, maka dipastikan nanti transaksi saldo itu nanti kalian akan tetap balance. Jadi resiko untuk tidak balance itu akan terkurangi kalau kalian ngeceknya siap tanggal. Itu ya. Kemudian fungsinya, neraca saldo itu untuk apa sih? Yang pertama untuk memastikan jadi dipastikan catatan akuntansi itu harus akurat. Akurat itu apa? Antara debit dan kreditnya itu dia tepat penempatannya, sehingga nanti saat membuat laporan keuangan juga tidak terjadi kesalahan. Yang kedua, untuk menyiapkan laporan keuangan. Jadi nanti setelah neraca saldo, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membuat laporan keuangan. Dibuatnya dari mana? Dibuatnya dari akun neraca saldo. Coba bayangkan kalau kalian membuat laporan keuangan dari jurnal yang akunnya masih nyambung, sulit ya? Jadi kalau di neraca saldo kan kita sudah menemukan saldo akhir dari setiap akun sehingga bisa membuat laporan keuangan itu lebih mudah. Yang terakhir untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi di perusahaan itu kan pasti pemilik perusahaan itu akan mengambil keputusan apakah itu nanti akan menambah modal atau mungkin akan meluaskan sebuah usahanya itu dari neraca saldo. Dilihat hari ini kira-kira untuk profit atau loss misal atau laba atau rugi, labanya berapa, peningkatan asetnya berapa, itu nanti akan digunakan untuk sebagai pengambilan keputusan. Nah, jenisnya, jadi neraca saldo itu jenisnya ada dua. Yang tadi kalian buat itu adalah neraca saldo yang belum disesuaikan. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya ada yang namanya jurnal penyesuaian, sehingga akan membuat neraca saldo yang jenis kedua, yaitu neraca saldo yang disesuaikan. Apa sih jurnal penyesuaian? Itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, cara membuatnya tadi sudah disebutkan oleh kelompok siapa tadi? Kelompoknya Nadinda sepertinya ya. Jadi untuk membuat neraca saldo itu adalah dengan cara mengumpulkan saldo akhir yang ada di buku, lalu diurutkan apa buku besarnya berdasarkan kelompok, ada aktiva, ada kewajiban, ekuitas, terus ada beban dan lain-lain, itu disesuaikan sesuai dengan akunnya. Lalu dimasukkan dari saldo akhir itu ke dalam neraca saldo. Jika saldo akhirnya ada di debit, maka masukkan di debit. Jika saldo akhirnya ada di kredit, maka masukkan di kredit. Terus nanti di bawahnya dicek apakah balance atau nanti balance semua ya. Nah, tadi demikian yang sudah saya untuk hari ini materinya tentang neraca saldo sudah selesai. Jadi untuk hari ini apa yang kalian dapat? Ilmu apa yang kalian dapat dari ini? Membuat buku besar, posting ya tadi praktek. Terus apa lagi? Membuat neraca. Terus apa lagi? Tahu fungsi neraca saldo juga ya? Ya, terus tadi ada pengertian juga ya. Kira-kira untuk materi hari ini bagaimana? Apakah kalian bisa memahami dengan baik? Tadi neraca saldo itu gunanya untuk apa? Katanya bisa coba cek lagi neraca saldo tapi gunanya untuk apa? Fungsinya? Untuk menyusun laporan keuangan. Terus apa lagi? Memeriksa keseimbangan saldo debit dan saldo kredit. Terus? Mendeteksi kesalahan pencatatan transaksi. Saya kira kalian sudah mulai paham ya, sudah ada gambaran ya neraca saldo. Nah, untuk materi selanjutnya nanti kita akan membuat yang namanya laporan keuangan, dan tadi yang sudah saya sebutkan yaitu jurnal penyesuaian, yaitu untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian nanti ada tugas, silakan dikerjakan di LKPD masing-masing. Tugasnya nanti ada PR dikumpulkan di depan ya. Oke. Kemudian terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Tadi sudah presentasi dengan cukup bagus, terus juga sudah aktif untuk menanggapi juga. Saya ucapkan terima kasih, apresiasi untuk kalian. Semoga untuk kedepannya bisa lebih meningkat lagi ya. Kemudian untuk pelajaran hari ini saya akhiri. Untuk
sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, silakan ketua kelas membimbing doa. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoakan dulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Untuk pelajaran hari ini saya cukupkan.